طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, baik para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Surabaya, Roja-roja di kota-kota lain, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan radio-radio lain, juga pemirsa Roja TV, di mana saja Anda berada, juga pemirsa TV-TV manapun yang ikut merelay kajian kita di sore hari ini, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan tentang masalah akidah. Kemarin, Jumat yang lalu kita sedang membahas tentang bantahan kepada orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur. Karena memakai akal, memakai perasaan, sehingga salah faham. Mereka beranggapan azab kubur, alam kubur itu terjadi di kuburan. Hanya karena disebut alam kubur. Padahal bukan. Alam kubur, alam gaib. Kuburan itu alam nyata karena kita yang buat. Kita yang menggali. Kita bisa rubah, kita bisa pindahkan. Itu alam nyata. Alam kubur, alam gaib yang entah di mana, entah bagaimana. Adapun penyebutan alam kubur disebabkan karena umumnya yang mati dikubur. Nama yang sebenarnya adalah alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh. Maksudnya di belakang itu, di belakang kehidupan manusia, setelah manusia mati, ada alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari ketika mereka dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Disebut alam barzakh karena alam itu memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Barzakh itu pemisah atau penyekat. Alam barzakh nama lain dari alam kubur. Disebut alam kubur karena keumuman orang yang mati dikubur. Pada hakikatnya baik dikubur atau tidak, setiap orang yang mati masuk ke alam barzakh yang disebut dengan sebutan alam kubur, yang berbeda kondisi dan keadaannya dengan kuburan, dengan alam dunia, dengan alamnya tak beda. Dan karena itulah wajib kita meyakini keberadaan alam kubur tidak diukur dari kondisi di kuburan. Tapi karena ini alam gaib, maka mempercayainya sebatas apa yang diterangkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih tentang alam barzakh atau alam kubur, mau masuk akal mau tidak. Kalau toh tidak masuk akal, disebabkan karena kelemahan akal kita. Juga disebabkan karena hukum yang Allah berlakukan di alam barzakh berbeda dengan di alam dunia. Akal tidak bisa menjangkau alam gaib.
Di antara yang tidak masuk akal tersebut adalah dibangkitkannya kembali orang yang masuk alam kubur. Jangan dibayangkan oleh akal, kan kuburan itu sudah ditutup oleh tanah. Bagaimana bisa bangkit? Di alam kubur disebut nanti dihimpit dengan satu himpitan yang meremukkan seluruh tulang belulangnya lalu utuh lagi seperti sedia kala. Itu nggak masuk akal. Memang akal tidak bisa menjangkaunya karena hukum yang Allah berlakukan di alam barzakh berbeda dengan hukum yang Allah berlakukan di alam dunia. Selama perkara gaib itu diterangkan oleh Quran, diterangkan oleh hadis, wajib kita percayai. Dan inilah ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman, percaya, yakin kepada perkara gaib. Selama perkara gaib itu diterangkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Nah, ayat Al-Quran tentang adanya alam kubur sudah kita terangkan. Hadis-hadis lebih banyak lagi. Sampai mencapai mutawatir maknawi. Dan ini yang ditegaskan oleh para ulama ahlul hadis. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmul Fatawa. Kata beliau, fa'amma hadithu azabil qabr wa mas'alata munkar wa nakir fakathiratun mutawatirah. Adapun hadis-hadis tentang azab kubur, juga tentang pertanyaan munkar dan nakir, maka hadis itu amat sangat banyak mencapai mutawatir maknawi. Bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti hadis yang diterangkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melewati dua kuburan. Lalu beliau menyatakan, innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulih. Nabi alaihi salatu wassalam melewati dua kuburan. Beliau berhenti. Lalu berkata, sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab di alam kuburnya. Mereka tidak diazab karena perkara yang dianggap besar. Dalam riwayat lain, bala innahuma lakabiran. Padahal ya kedua perkara ini perkara besar dalam Islam. Tapi diremehkan, dianggap kecil, dianggap enteng. Adapun yang pertama, karena dia suka ngadu-ngadu domba. Suka namimah, ngadu-ngadu orang, maksudnya dua orang yang tadinya bersahabat dirusak persahabatannya menjadi bermusuhan. Dua orang yang tadinya akrab dirusak hubungannya menjadi renggang. Namshi bin namimah. Dia berjalan ke sana kemari untuk melakukan namimah. Si A dan si B bersahabat. Lalu di belakang si B, si A berbicara keburukan si B kepada kita. Oleh kita disampaikan ke si B. Akibatnya si B marah ke si A. Akhirnya bermusuhan itu karena kita, itu namimah. Yang seperti ini dianggap kecil oleh orang. Makanya banyak yang melakukannya. Ini penyebab orang itu diazab di alam kubur. Adapun yang kedua, dia kalau habis kencing tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Tidak mencuci najis bekas kencingnya. Maka kedua-duanya diazab di alam kubur. Lalu Nabi SAW meminta pelepah kurma yang masih basah dibagi dua, kemudian beliau tancapkan masing-masing di atas kuburan yang dua tadi. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal ini?
Kenapa engkau tancapkan itu 2 batang pelepah kurma yang masih basah di atas 2 kuburan itu? Beliau kemudian menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma malam ya bisa. Mudah-mudahan, kata beliau, ini bisa meringankan azab kubur selama ini belum kering. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini dari Ibnu Abbas ini menjelaskan adanya azab kubur yang dialami oleh 2 orang itu. Ini perkara gaib, iya. Sahabat-sahabat lainnya nggak tahu, hanya Nabi yang tahu. Kenapa Nabi SAW tahu? Diberitahu oleh Allah tentang perkara gaib ini. Selain Nabi nggak dikasih tahu. Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Dan dia tidak memberitahukan kepada perkara gaib ini kepada siapapun, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Rasul alaihissalatu wassalam tahu bahwa ini ada azab yang teralami oleh 2 penghuni kubur ini. Hadis ini sahih. Dalam Sahih Muslim dan juga di dalam seluruh kitab-kitab sunan Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyaqul a'udzu billahi min arba' min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai berdoa di tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid, maka katakanlah aku berlindung kepada Allah dari 4 hal. Pertama, dari azab neraka jahanam. Menunjukkan jahanam ini ada. Gaib. Kita nggak lihat, kita nggak merasakan, kita tidak bisa menjangkaunya dengan indera kita. Tapi ada, wajib kita yakini. Kenapa? Diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis yang sahih. Aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Dan juga dari azab kubur. Gaib juga azab kubur. Kita nggak lihat. Apa, bagaimana, di mana. Bukan di kuburan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, juga dari fitnah kehidupan. Fitnah yang selama hidup kita alami, musibah, penderitaan, nyeri, perih, lahir ataupun batin, fisik ataupun psikis, itu fitnah hidup. Dari diri kita, dari keluarga kita, dari orang lain, dari sesama muslim, dari orang kafir, macam-macam. Wal mamat, juga dari fitnah kematian. Maknanya fitnah menjelang kematian. Ada godaan setan sebelum kita mati. Ketika kita sakaratul maut. Untuk menyesatkan kita agar kita ini su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Belum tentu kita mengalami masa keluarnya dajjal laknatullahi alaih. Tapi tidak tahu. Who knows? Siapa yang tahu? Sekarang kita nampaknya aman-aman saja. Tapi kita nggak tahu perubahan zaman yang begitu cepat sangat memungkinkan. Kita bisa mengalami saat keluarnya dajjal laknatullahi alaih mungkin. Berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Berlindung dari 4, dari azab jahannam. Juga dari azab kubur, menunjukkan azab jahannam ada, azab kubur ada.
Kalau fitnah hidup, fitnah mati jelas ada. Fitnah Dajjal jelas ada. Nanti, kita belum mengalami sekarang. Tapi nanti, ini termasuk perkara gaib juga. Wajib kita yakini. Berkata Ibnu Abdul Aziz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسئل الملكين فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به ولا نتكلم عن كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكنه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقل ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقل فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. Kata Ibnu Abdul Aziz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, telah mutawatir berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang adanya azab kubur dan nikmatnya bagi orang-orang yang layak menerimanya. Orang yang layak diberi nikmat kubur, ya akan memperoleh nikmat kubur. Yang layaknya memperoleh azab kubur akan merasakan azab kubur. Juga pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Maka wajib meyakini semuanya itu dan mengimaninya. Dan kita tidak berbicara tentang kaifiatnya, bagaimananya di sana, enggak. Syariat tidaklah datang dengan berita yang membingungkan akal, tapi syariat datang dengan informasi yang membuat akal ini takjub. Karena kembalinya ruh kepada jasad di alam kubur tidak sama dengan masuknya atau keberadaan ruh di dalam jasad. Berbeda. Tetapi si ruh itu dikembalikan kepada jasad dengan cara pengembalian yang berbeda dengan apa yang terjadi di dunia ini. Lalu beliau melanjutkan, wa'alam anna adzabal qabr huwa adzabul barzakh. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqun lil adzab nalahu nasibuhu min kubira aw lam yukbar akalathu siba aw ihtaraqa hatta sara ramadan wa nusifa fil hawa aw suliba aw ghuriqa fil bahr wasala ila ruhihi wa badanihi min al-'adzab ma yasilu ilal maqbur wa ma warada min ijlasihi wa ikhtilafi adla'ihi wa nahwi dhalik fayajibu an yufhama anir rasul sallallahu alaihi wasallam muraduh min ghairi ghuluwin wala taqsir fala yuhammilu kalamuhu ma la yahtamiluhu wala yuqassiru bihi an muradih wa ma qasadahu minal huda wal bayan fakam hasala bi ihmali dzalika wal udul anhu minadh dhalal wal udul anis shawab ma la ya'lamuhu illallah. Ketahuilah bahwa azab kubur adalah azab barzakh. Semua yang mati dan dia berhak memperoleh azab karena dosa-dosanya, azab itu akan dia rasakan di alam kubur. Baik jasadnya dikuburkan ataukah tidak dikuburkan. Sekalipun jasadnya dimakan oleh binatang buas, tidak dikuburkan di tanah. Atau terbakar sampai hangus jadi abu, kemudian abunya disebarkan di udara. Atau dia disalib di atas dan jasadnya dibiarkan membusuk, dimakan oleh burung-burung, oleh bakteri-bakteri sampai habis. Atau dia tenggelam di lautan, mati di lautan, dimakan oleh ikan-ikan dalam jumlah yang sangat banyak.
maka dia tetap masuk ke alam kubur, dengan kata lain alam barzakh, walaupun dia tidak dikuburkan. Terus selama di dunianya dia banyak dosa, dia memperoleh azab kubur. Azabnya ini tetap sampai ke ruhnya dan badannya seperti yang teralami oleh mayat yang dikuburkan di dalam tanah. Termasuk mengalami juga disuruh duduk oleh dua malaikat dan ditanya. Termasuk mengalami himpitan di alam kubur sampai meremukkan tulang belulangnya. Kemudian utuh lagi. Ingat, ini kejadian bukan di kuburan tapi di alam barzakh. Seandainya ini terjadinya di kuburan, niscaya yang mati tidak dikuburkan nggak masuk dong ke alam kubur. Kalau alam kubur itu kuburan. Beda, alam kubur bukan kuburan. Disebut alam kubur karena keumuman yang mati dikubur. Pada hakikatnya nama aslinya adalah alam barzakh. Alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Maka wajib difahami maksud ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang sebenarnya, tidak berlebih-lebihan, tidak juga kurang dari makna yang sebenarnya. Tidak boleh membawa makna alam kubur kepada makna yang tidak dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu betapa banyak orang yang memahami hadis-hadis tentang itu dengan pemahaman yang salah, lalu menyimpang, lalu tersesat dari kebenaran yang kadar kesesatannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau melanjutkan. Beliau yang dimaksudlah Ibnu Abil Izz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan ini yang memperjelas keterangan-keterangan sebelumnya. Falhasil, kesimpulannya adalah An-Daur Thalathun, bahwa negeri yang akan kita alami ini ada 3. Kita sekarang berada di negeri yang pertama. Pertama negeri dunia, ini nih kita. Kedua, wadarul barzakh. Negeri atau alam barzakh kita belum mengalami. Banyak saudara kita, kawan kita, keluarga kita yang sudah masuk ke alam sana. Orang-orang tua kita mungkin sudah masuk ke alam sana. Negeri alam barzakh. Dan yang ketiga, darul qarar. Negeri yang abadi yaitu akhirat. Ada 3 negeri. Dunia, alam barzakh, alam akhirat. Masing-masing alam Allah menetapkan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di alam dunia seperti yang sekarang kita alami, Allah menyusun manusia terdiri dari badan dan juga jiwa. Ada 2 unsur dalam diri kita. Ada badan kita ini, raga. Ada jiwa kita, ini yang gaib, jiwa kita ini nggak kelihatan. Nah, bagaimana hukum yang Allah terapkan di dunia? Allah menerapkan hukum di dunia bagi manusia hanya untuk badan. Hanya untuk badan, terasa oleh badan. Tapi ruh mengikuti, jiwa kita mengikuti. Contohnya umpama kita mengalami sakit, badan kita yang sakit. Ruhnya tidak merasakan sakit. Tapi ruhnya terefek. Terpengaruh. Jadi ikut sedih, ikut menderita, lemes gitu ya. Badan kita lelah, habis olahraga, habis bekerja. Maka kita jadi mager. Malas gerak, inginnya istirahat. Ruh kita terefek oleh kondisi badan kita. Jadi hukum, katakanlah hukum alam yang Allah terapkan di alam dunia diperuntukkan bagi badan. Tapi ruh mengikuti. Ruh terkena efeknya. Ini di alam dunia. Adapun di alam barzakh, hukum itu diperuntukkan bagi ruh yang diazab,
yang memperah nikmat, yang ditanya itu ruh. Tapi berefek ke badan. Berbeda, terbalik dengan alam dunia. Ya, kalau alam dunia, hukum alam yang Allah terapkan di alam dunia ini untuk badan, tapi ruh terkena efeknya, imbasnya, akibatnya. Untuk di alam akhirat, untuk di alam barzakh, diberlakukan bagi ruh. Tapi badannya terkena efeknya, terkena imbasnya, terkena pengaruhnya. Mengalami sakit juga ketika azab kubur, ya, terasa terdampak kepada badannya. Adapun di alam akhirat, fa idza jaa yaumu hasyril adsad wa qiyamin nas min quburihim saral hukmu wan na'im wal adzab alal arwah wal adsad jami'an. Ketika tiba hari kiamat, hari dikumpulkannya jasad dan manusia berdiri bangkit dari kubur-kubur mereka, hukum baik nikmat ataupun azab diberlakukan bagi ruh dan jasad secara bersama-sama. Berdasarkan hal itulah maka beliau kemudian menyatakan faida ta'ammalta hadzal ma'na haqqat ta'ammul dhahara lak anna kaunal qabr raudhah min riyadil jannah wa hufra min hufarin nar mutabiqun lil aql wa annahu haqqun la miryata fih wa bidzalik yatamayyazul mu'minuna bil ghaib min ghairihim. Kalau engkau memperhatikan penjelasan tadi dengan perhatian yang sebenar-benarnya, jelaslah bagimu bahwa kondisi alam kubur itu bisa menjadi salah satu taman surga atau bisa menjadi salah satu di antara lubang api neraka. Maka ini bisa diterima oleh akal. Dan ini adalah benar, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan ini pula yang menjadi pembeda antara orang-orang yang beriman kepada perkara gaib dan orang-orang yang tidak percaya kepada perkara gaib. Kedua, yang harus wajib diketahui adalah bahwa api di alam kubur bagi orang-orang yang layak diazab di alam kubur, atau kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni kubur bagi orang-orang yang layak memperoleh nikmat kubur, itu jenisnya berbeda dengan jenis api dan jenis kenikmatan yang ada di dunia. Allah Azza wa Jalla mengubur orang itu di tanah. Lalu dikirim api, apinya api neraka. Bukan api di dunia, atasnya, bawahnya yang jauh lebih dahsyat, lebih panas, lebih mengerikan daripada api dunia. Seandainya api neraka di alam kubur ini disentuh oleh penduduk dunia, maka tidak akan merasa apa-apa. Karena beda alam, ini mah di dunia, itu mah di alam gaib. Alam akhirat, apinya api akhirat, dikirimnya ke alam barzakh yang tersekat, terpisah, terhalangi dari alam dunia. Maka apa yang dialami oleh orang-orang yang di alam kubur, memperoleh azab kubur dengan dikirimnya api, niscaya tidak akan terasa, terlihat, terdeteksi oleh orang yang masih hidup di dunia. Karena beda alamnya. Berbeda umpamanya dengan kita bikin lubang, kemudian di lubang itu di bawahnya dinyalakan api, kemudian ditutup lagi dengan tanah, tapi di bawah tanah itu masih ada nyala api. Ada nggak pengaruh panas atau minimal hangat ke atas permukaan tanah? Ada, karena apinya api dunia. Dan kita hidup di dunia, terasa panasnya. Lihatlah umpamanya lahar, larva di gunung umpamanya, bukan larva, lava.
atau lahar. Di dalam tanah, nyembur keluar. Kerasa panasnya? Kerasa. Itu api dunia. Terasa oleh orang yang hidup di dunia. Adapun api yang dipakai mengazab orang di alam kubur, api akhirat. Alamnya beda. Maka tidak akan terasa, tidak akan terdampak, terpengaruh, terdeteksi oleh orang yang masih hidup di dunia. Karena beda alam. Demikian juga nikmat kubur berupa angin surga, wewangiannya, kesejukannya itu berasal dari akhirat. Dihembuskan ke alam kubur orang-orang yang saleh. Alamnya alam barzakh, anginnya angin surga dari akhirat, tidak akan bisa terdeteksi, terasakan oleh orang yang masih hidup di dunia. Yang paling ajib atau ajaib adalah dua orang dikuburkan berdampingan. Satu soleh, satu durhaka. Yang soleh memperoleh nikmat kubur. Yang durhaka memperoleh azab kubur. Yang memperoleh azab kubur memperoleh api dari neraka. Hembusan dari api neraka. Yang memperoleh nikmat kubur memperoleh hembusan dari surga. Berdampingan. Seandainya di bawah, di kuburannya itu bolong, tetap saja tidak akan saling mempengaruhi. Orang yang memperoleh nikmat kubur, di sampingnya memperoleh azab kubur, tidak akan merasakan panasnya, beda alam. Oleh karena itulah maka sekalipun kuburannya berdampingan, bahkan dibolongin, satu kuburan orang soleh, satu kuburan orang durhaka, dibolongin, ada sengaja dibolongkan gitu, biar saling mempengaruhi, maka tidak akan saling mempengaruhi karena yang dibolongin itu adalah alam dunia. Kuburan masih alam dunia. Sedangkan keberadaan mereka setelah mati ada di alam yang lain, alam barzakh. Walaupun alam barzakh itu disebut alam kubur. Disebutnya alam kubur karena keumuman orang yang mati dikubur. Pada hakikatnya mau dikubur atau tidak, semua orang yang mati masuk ke alam kubur yang nama lainnya adalah alam barzakh. Dan Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan kepada kita di alam dunia saja beberapa keajaiban yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keajaibannya itu? Allah perlihatkan sebagian dari azab kubur itu kepada sebagian makhluk yang masih hidup di alam dunia. Siapa saja? Nabi SAW. Beliau mendengar jeritan alam kubur. Termasuk siapa? Termasuk binatang-binatang. Hanya dua jenis makhluk yang tidak mendengar, yaitu jin dan manusia. Selain jin dan manusia, para binatang mendengar jeritan alam kubur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau, laula an alla tadafanu la da'autullaha ayusmi'akum min adzabil qabr ma asma. Seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jasad-jasad jenazah kalian, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar jeritan alam kubur seperti yang aku dengar. Tapi alhamdulillah Allah tidak memperdengarkan jeritan alam kubur. Seandainya Allah perdengarkan jeritan alam kubur, pertama, hilanglah hikmah beriman kepada perkara gaib. Di sini inti dari keimanan seorang mukmin adalah imannya kepada perkara gaib. Perkara gaib itu tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terdeteksi, tapi diterangkan dalam Quran Sunnah. Percaya enggak tuh? Berita ini dari Allah dan Rasulnya, percaya enggak? Nah ini, walaupun tidak melihat, tidak mendengar, tidak mendeteksi, tidak menjangkau dengan panca indera, selama sumbernya Quran Sunnah, percaya. Dan ini hakikat dari keimanan.
Adapun kalau sudah melihat azab kubur, melihat neraka lalu beriman, nggak ada faidahnya. Nggak ada fungsi dari beriman kepada perkara gaib yang tadi diterangkan. Inilah penjelasan para ulama tentang adanya alam kubur atau alam barzakh yang merupakan alam gaib yang tidak boleh diingkari, diragukan kepadanya hanya karena menganggap alam barzakh atau alam kubur itu adalah kuburan. Ini keliru besar, ya. Tentu saja adanya keterangan tentang azab kubur wajib membuat kita takut. Ya, itu adalah tujuan utama dari penjelasan tentang hal ini. Rasa takut ini penting dan perlu. Karena rasa takut kita mengerem diri dari berbuat salah, dari melanggar larangan, dari mengabaikan perintah, dari berbuat durhaka kepada Sang Pencipta, karena ada rasa takut. Lalu apa saja penyebab seseorang bisa diazab di alam kubur? Berkata Al-Allamah As-Safaraini rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah. Kata beliau, al-asbabul lati yu'adzabu biha ashabul qubur ala qismain, mujmal wa mufassal. Adapun penyebab yang mengakibatkan penghuni kubur diazab di alam kuburnya ada dua jenis. Jenis yang pertama, macam yang pertama adalah alasan yang mujmal. Mujmal itu global, umum. Yang kedua yang mufassal. Mufassal itu yang rinci. Ada yang global, ada yang rinci. Ada yang umum, ada yang detil. Ammal mujmal, fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah. Wa idha'atihim li amrih wa irtikabihim ma'asih fala yu'adzibullahu ruhan arafatsu wa ahabatsu wa thamalat amrahu wajtanabat nahyah wala badanan kanat fihi abadan fa inna adzabal qabr bal wa adzabal akhirah atharu ghadabillahi wa sukhtihi ala amdihi. Faman abghadallah wa askhatahu fi hadhihi ad-dar birtikabi manahi wa lam yatub wa mata ala dhalik kana lahu min adzabil barzakh biqadri ghadabillahi wa sukhtihi alaih. Famustaqil wa mustakthir wa musaddiq wa mukadzib. Adapun penyebab yang mujmal, yang umum, yang global adalah mereka diazab karena kebodohan mereka tentang Allah. Karena mereka tidak kenal Allah. Karena menyia-nyiakan perintahnya. Karena melanggar larangan-larangannya. Itu intinya. Semua perintah diabaikan, semua larangannya dilanggar. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Allah dan tidak peduli. Makanya tidak mau mengenal Allah Azza wa Jalla. Bodoh tentang Allah, bodoh tentang syariatnya, tidak peduli terhadap perintahnya ataupun larangannya. Akibatnya apa? Larangannya dilanggar, asal menyenangkan dirinya. Perintahnya diabaikan karena melaksanakan perintah Allah itu ribet, repot, rempong. Itu penyebab utama orang diazab di alam kubur. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab ruh yang mengenal Allah dan mencintai Allah, yang melaksanakan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah, dan juga tidak akan mengazab badan yang ruhnya seperti itu. Karena azab kubur bahkan azab akhirat di neraka merupakan wujud dari atau dampak dari kemurkaan dan kemarahan Allah atas hambanya. Maka siapa saja di kalangan hambanya yang membuat Allah murka,
yang membuat Allah benci, Allah marah dalam kehidupan di dunia ini dengan cara melanggar larangannya, mengabaikan perintahnya, dan tidak tobat terhadap hal itu serta mati di atas atau dalam keadaan demikian, dia akan memperoleh azab di alam barzakh yang kadar azabnya sesuai dengan kadar kemurkaan Allah kepada dia. Kalau umpamanya dosanya sedikit hanya menimbulkan sedikit kemarahan Allah, azabnya juga sedikit. Tapi kalau dosanya besar, mengundang kemarahan Allah yang sangat besar, azabnya juga lebih dahsyat. Jadi azab ini adalah dampak efek dari kemarahan Allah kepada dia akibat kedurhakaan orang tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya setiap dosa, apapun bentuk dosanya, baik dosanya mengabaikan perintah Allah atau melanggar larangan Allah, itu penyebab orang itu diazab di alam kuburnya, apapun bentuk dosanya. Termasuk bentuk dosanya kepada sesama manusia. Hakikatnya kalau orang durhaka kepada manusia, dia juga berarti berdurhaka kepada Allah. Karena Allah melarang itu. Allah menyatakan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa' asa ayyakuna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Ini larangan Allah. Kalau seseorang menghina orang lain, pertama dia durhaka kepada Allah. Kedua, dia juga menyakiti sesama makhluk, hamba Allah. Dosanya kedua pihak itu. Wanita juga jangan menghina, mencela wanita lain. Boleh jadi yang dicela lebih bagus, lebih baik daripada yang mencela. Jangan saling menghina di antara sesama kalian. Jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Itu larangan Allah. Ketika orang memberi gelar buruk kepada orang lain, pertama dia durhaka kepada Allah yang melarang hal itu. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam. Jauhi oleh kalian berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Sebagian prasangka dosa maksudnya ada sebagian yang tidak dosa, iya, yaitu berbaik sangka itu bagus. Berburuk sangka suudzon itu yang buruk. Jauhi. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dzan, karena dzan itu sedusta-dusta ucapan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain, dikorek-korek lalu diekspos. Siapa orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, dia sudah durhaka kepada Allah. Baik kesalahan orang lain itu ketemu ataupun tidak, dia sudah melanggar ayat ini. Durhaka dia kepada Allah. Selain berdosa kepada orang yang menjadi target tajassusnya. Janganlah sebagian kalian menggibahi kepada sebagian lain. Siapa yang menggibahi orang lain, pertama didurhaka kepada Allah. Karena melanggar larangan ini. Walaupun dosanya kepada sama manusia, tapi sebelum dia melakukan kesalahan kepada manusia, dia terlebih dahulu sudah durhaka kepada Allah karena melanggar larangan Allah. Maka itu termasuk penyebab diazabnya seseorang di alam kubur. Itulah jenis yang pertama penyebab orang diazab di alam kubur, yaitu seluruh dosa kedurhakaan kepada Allah, baik melanggar larangan ataupun mengabaikan perintah. Kedua, yang mufassal. Yang mufassal itu yang dirinci, diterangkan jenis perbuatannya. Rasul SAW dalam hadis tadi
Beliau mengatakan 2 orang ini diazab di alam kubur. 1 suka ngadu domba, merusak hubungan orang lain. Yang kedua, kalau kencing itu tidak dibasuh, tidak cebok, tidak membersihkan dirinya dari najis. Diterangkan juga dalam hadis lain orang diazab di alam kubur karena dia sholat tanpa bersuci terlebih dahulu. Padahal dia mampu untuk bersuci. Baik mandi kalau dia junub ataupun wudhu kalau dia punya hadas kecil. Atau orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Diazab juga di alam kubur. Atau para pezinah laki-laki ataupun perempuan. Termasuk juga para pemakan riba. Termasuk juga orang yang melewatkan sholat subuh. Termasuk juga orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Termasuk orang-orang yang mengobarkan api fitnah dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang sombong, orang-orang takabur, orang-orang riya. Orang-orang yang suka mencela sesama manusia, itu semua diterangkan di dalam hadis-hadis sebagai dosa-dosa yang secara spesifik akan diazab pelakunya di alam kubur. Orang yang menggibahi orang lain, nanti di alam kubur si kukunya akan panjang, terbuat dari logam. Dia cakar-cakarkan itu kukunya ke wajahnya dan badannya, berlumuran darah. Sakitnya, perihnya nggak ketulungan. Ingat, ini alam kubur adalah azabnya azab akhirat, bukan azab dunia. Yang kadar ketersiksaannya ataupun kesakitannya berlipat-lipat dibanding apa yang dialami di alam dunia. Oleh karena itulah maka pada hakikatnya seluruh jenis dosa menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur bila dosanya tersebut tidak terhapus. Baik oleh tobat, oleh istighfar, oleh sedekah, atau oleh amal-amal baik, atau oleh apapun, maka akan ada perhitungan di alam barzakh, apalagi di alam akhirat nanti, ya. Inilah penjelasan tentang alam kubur beserta penyebab seseorang diazab di alam kubur. Sore ini cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat yang disampaikan. Untuk selanjutnya, ikhwatal Islam, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silahkan bisa telepon atau pesan singkat. Terlebih dahulu kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ya. Pertanyaan dari pendengar hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang pemuda yang saat ini berusia 20 tahun dan penyandang autis sejak usia 2 tahun dengan kondisi akal yang tidak sesempurna orang normal. Bila Allah mentakdirkan pemuda ini tetap dalam kondisi tersebut sampai wafatnya, apakah kelak di akhirat nanti dia bisa masuk surga dan bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya dan saudara-saudara kandungnya? Dan apakah serupa dengan seorang anak yang meninggal sebelum usia baligh dan di akhirat menunggu kedua orang tuanya di pintu surga? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Penanya yang barusan, bagaimana nasib seorang yang autis sejak lahir atau sejak sebelum balik? Tadi disebutkan sejak 2 tahun, berarti belum balik. Terus sampai dewasa usia 20 tahun. Kita tidak tahu akhir dari kehidupan orang ini, apakah bisa sembuh ataukah tidak.
Kita ada dua kemungkinan. Pertama, kalau sampai wafatnya orang ini tetap dalam keadaan demikian, tidak berakal, maka tidak ada taklif, dia tidak mukallaf. Dia ini tidak terbebani oleh kewajiban. Rufi al-qalam an thalathin. Qalam, pena catatan malaikat diangkat dari 3 golongan. Anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia ini ihtilam, dewasa atau balik. Nah, salah satunya wa anil majnun hatta yafiqa, dari orang majnun. Makna majnun bukan hanya gila. Majnun itu orang yang akalnya tertutup. Berasal dari kata janna. Junna angka, maknanya sesuatu itu tertutup dari dirimu. Bangsa jin disebut jin karena dia tertutup dari pandangan manusia. Termasuk bayi yang ada di dalam perut ibu. Tertutup dari pandangan. Kita disebut dengan sebutan janin. Demikian pula orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi secara normal, disebut majnun. Baik dia gila ataupun autis yang tadi. Akalnya tidak berkembang sempurna seperti umumnya orang. Tidak bisa memahami, tidak bisa berpikir. Dinasihati juga tidak masuk. Dia dengar, cuma ketawa-ketawa aja, tapi nggak ngerti apa yang dia dengar dari ucapan atau nasihat orang. Tidak ada manfaatnya menasihatinya, membimbingnya. Maka termasuk ke dalam golongan majnun. Bukan berarti gila, tapi orang yang akalnya tertutup. Maka dia tidak mukallaf, tidak terbebani dengan kewajiban. Sebagian ulama memasukkan orang seperti ini bernasib sama dengan anak kecil yang mati ketika kecil. Beberapa pertemuan yang lalu, hari Selasa, pekan yang lalu, kita membahas tentang al-qiyamatul kubra, tentang kiamat besar. Kita membahas nasib anak kecil di akhirat. Disamakan dengan orang yang gila. Majnun termasuk orang yang akalnya tertutup. Maka karena dia tidak pernah berdosa, bahkan tidak mengetahui apa itu dosa, maka kalau dia anak dari keluarga muslim, para ulama sepakat mereka ahli surga. Banyak dalil, terutama dari hadis-hadis yang sahih tentang masalah ini. Salah satunya adalah anak kecil yang mati ketika kecil akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Pertama, kalau dia menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka, apalagi dianya tidak akan ke neraka. Kedua, anak itu akan menunggu orang tuanya di pintu surga untuk kemudian menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga bersama dengan anaknya. Ini disepakati oleh ulama ahlus sunnah tentang anak kecil yang mati ketika kecil, termasuk orang yang sejak lahir atau sejak sebelum balik akalnya tertutup. Baik dia gila sejak kecil ataupun autis seperti tadi, sama-sama dikatakan majnun karena tertutupnya akalnya untuk memahami hakikat dari kebenaran. Maka mereka ahli surga. Dan mereka tetap akan berfungsi seperti anak kecil yang mati ketika kecil. Menjadi penghalang, penghijab antara orang tuanya dengan neraka. Ya, ini yang pertama. Kemungkinan kedua, andai dia sembuh. Jadi setelah dewasa mungkin ada satu pengobatan yang bisa menyembuhkan dia sehingga normal. Maka pas awal dia normal, mulailah dia ini ditaklif, terkena dengan beban kewajiban.
Kalau dia umpamanya melaksanakan perintah, maka dia berpahala. Kalau mengabaikannya, dia dosa. Karena akalnya sudah berfungsi, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dengan salah, mulailah dia kena taklif. Dan sejak saat itu dihisab sampai akhir hayatnya dalam keadaan normal. Apa dia ke surga atau ke neraka tergantung amalan setelah dia akalnya berfungsi secara sempurna, ya. Demikian wallahu alam bissawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Ustadz. Selanjutnya kami masih angkat dari pesan singkat. Ada dua penanya yang hampir sama pertanyaannya, dari hamba Allah di Subang dan hamba Allah juga di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, puluhan tahun yang lalu, sebelum saya menikah, sering berbuat zalim kepada orang lain, dan baru sekarang saya sadar bahwa yang saya lakukan itu adalah dosa besar. Hingga hidup saya selalu dihantui oleh rasa berdosa dan takut akan azab kubur. Bagaimanakah caranya untuk bertaubat? Karena saya tidak bisa melengkapi 7 syarat-syarat bertaubat. Pastinya belum bisa juga meminta maaf kepada mereka yang pernah saya zalimi. Karena mereka pun belum tahu bahwa pernah saya zalimi, dikarenakan merupakan aib bersama. Dan kalau saya paksakan meminta maaf kepadanya, bisa jadi akan menghancurkan semua pihak di dalam rumah tangga. Mohon solusinya, nasihat dan doa serta apa saja yang harus saya bacakan atau amalkan agar bisa mendapatkan taubat dari semua kezaliman dan dosa-dosa tersebut. Terima kasih Al-Ustadz atas nasihatnya. Baik. Barakallahu fiik. Penanya yang barusan. Sebelum menikah melakukan banyak kezaliman kepada orang dan belum sempat ditobati dan sekarang ingin tobat. Sayangnya tidak bisa 7 syarat tobat itu dilakukan. Pertama, syarat mana saja? Kalau yang 6 harus bisa. Yang 1 ini mungkin belum bisa atau tidak bisa. 6 itu pertama, berhenti. Itu wajib berhenti. Kalau ini belum bisa ya berarti belum tobat. Masih berbuat zalim sampai sekarang ya, harus berhenti. Mungkin ini bisa ya. Kedua, menyesal. Tadi sudah ada penyesalan karena takut diazab di alam kubur. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. 3 ini harus bisa. Nah, keempat dan kelima ini berkaitan dengan waktu, pasti bisa, ya. Yaitu sebelum sakarat dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih dari sebelah timur. Yang keenamnya yang masih bisa ikhlas. Bukan karena ada kepentingan dunia. Minta maaf agar dapat dukungan enggak, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Itu 6, itu pasti mesti bisa itu. Nah yang ke-7 ini yang belum tentu bisa, yaitu mengembalikan hak orang yang dizalimi. Kalau kezalimannya terketahui oleh yang bersangkutan, ya gentle kita, minta maaf. Kalau orang itu ada dan bisa ketemu, melalui media sosial, melalui handphone, atau langsung bertemu, berjumpa. Terus terang, ingat nggak dulu, saya pernah menipu kamu dan kamu sampai uring-uringan marah ke saya. Ingat nggak bahwa dulu saya pernah mengambil uang kamu lalu kabur. Kamu marah kepada saya. Ya, orang itu tahu kezaliman kita gentle minta maaf, kembalikan haknya. Kalau kezaliman itu berupa mengambil barangnya, ganti barangnya. Kalau mengambil uangnya, kembalikan uangnya. Dengan nilai yang setara dengan nilai emas. Karena nilai emas itu stabil. Kalau umpamanya dulu 20 tahun lalu kita mengambil uang dia umpamanya. Berapa? 1 juta. Nah sekarang dibayar 1 juta jelas beda lah ya.
Konversikan ke emas. Kalau dulu 1 juta itu berapa gram emas? Oh, umpah dulu segram emas itu cuma 100.000. Berarti kalau 1 juta 10 gram emas. Nah, sekarang 10 gram emas berapa? 5 juta umpah. Kembalikan senilai itu. Ya. Jadi kalau kezalimannya itu berupa sesuatu yang harus dikembalikan berupa barang atau uang, kembalikan. Dan minta maaf. Setelah minta maaf, dia mau maafkan atau tidak itu urusan dia. Kewajiban kita minta maaf. Dimaafkan atau tidak urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah sekarang kalau dianya sudah tidak diketahui, dicari di mana-mana, seluruh media sosial di-shoot, dicari, ditelusuri, tidak ketemu. Dianya ataupun keluarganya tidak ketemu. Apa yang harus kita lakukan? Infakkan, sedekahkan saja senilai uang atau barang yang pernah kita ambil, infakkan, sedekahkan atas nama dia. Insya Allah dapat pahala. Dia pahalanya dapat dari infak kita, kita juga dapat pahala dari hal tersebut. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau kezalimannya sesuatu yang tidak dia ketahui, yang bila diberitahukan akan menimbulkan madarat, contoh menggibahinya atau memfitnahnya, dia nggak tahu kita gibahi, dia nggak tahu kita fitnah. Dia adem ayem saja, baik saja kepada kita. Padahal citra buruknya sudah tersebar kemana-mana karena kita. Bagaimana tobat dari kezaliman tersebut? Apakah harus diberitahukan minta maaf, saya sudah memfitnah kamu, sekarang nama kamu buruk. Saya sudah menggibahi, sekarang citra kamu jelek. Apakah harus begitu? Tidak. Tidak harus begitu. Karena apa? Karena bila itu dilakukan bisa menyakiti dia 2 kali. Pertama ketika difitnah atau digibahinya. Yang kedua setelah tahu bahwa kita menggibahi dia sakit hati. Mungkin akan menimbulkan madarat, mungkin. Dia akan memukul kita. Membalas dengan balasan yang lebih buruk lagi. Dan setelah itu hubungan jadi rusak, jadi memusuhi. Maka itu madarat. Maka jangan diberitahukan. Terus gimana tobatnya? Pertama, ralat gibahan kita tentang dia. Gimana cara meralatnya ya? Ngomong lagi ke orang-orang, teman-teman kita yang dulu kita menggibahi dia di hadapan mereka. Kumpulkan lagi. Kita bilang, dulu saya pernah ngomong dia itu jelek, dia itu nyebelin, dia itu buruk dan seterusnya. Itu salah, itu keliru. Dia tidak sejelek yang saya omongkan. Saya yang saat itu terhasut oleh setan laknatullahi alaih. Dia ini baik. Puji, ralat. Ya, kalau melalui media sosial, maka harus melalui media sosial lagi. Kedua, doakan kebaikan dia. Ampuni doakan ampunan, doakan rahmat, doakan berkah kebaikan bagi dia dan keluarganya. Ya. Itu kalau dia belum tahu. Jadi, kalau kezaliman tersebut tidak diketahui oleh orangnya dan memberitahukannya bisa menimbulkan madarat, maka tak perlu memberitahukannya, tapi cukup meralat semua kezaliman yang pernah kita lakukan, lalu puji dia, ungkit-ungkit kebaikannya di hadapan orang, lalu doakan dia dengan doa-doa kebaikan, doa ampunan, doa rahmat, dan yang sejenisnya. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Al-Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan dari pendengar dan pemirsa via telepon. Iya, silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Pak? Hamba Allah Perlindungan Harahap di Kota Bogor Bapak. Silakan Bapak ke pertanyaannya. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak. Saya kan waktu 8 tahun lalu mata saya belum buta Pak. Ini masalah sahabat guru saya juga yang calon istri saya memfitnah saya Pak. Uang saya belum dikembaliin. Beliau ini
Barangkali ada ulasan Ustaz terkait dengan hal ini, masalah hutang piutang yang belum terbayarkan. Bagaimana nasihat Ustaz terhadap hal ini? Bogor, Bapak memperoleh kezoliman, dizolimi oleh orang lain berupa mungkin diambil uangnya 25 juta rupiah, tapi sampai sekarang belum dikembalikan, tidak ada kata-kata maaf dari mereka minta maaf. Apa yang harus dilakukan? Pertama, Pak, bila itu sifatnya pinjaman, maka selama belum dibayar, Bapak memperoleh pahala sedekah. Orang yang memberi pinjaman kepada orang lain itu memberikan pertolongan, mereka memberikan keringanan kepada orang lain. Selama belum terbayar, belum terlunasi, selama itu memperoleh pahala sedekah. Untung apa rugi bagi orang yang memberi pinjaman? Untung secara ukhrawi. Itu yang pertama, ya. Oleh karena itu apabila kita tidak mendesak, tidak kepepet, ya. Kemudian orang yang kita beri pinjaman itu memang belum memungkinkan untuk membayar, maka berikan keluangan, berikan kemudahan. Allah akan berikan kemudahan lagi kepada kita untuk semua urusan. Allah akan berikan pahala sedekah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu merupakan sebuah keuntungan. Itu yang pertama. Kedua, bila memang kita terdesak, dalam arti kita pun butuh uang itu, dan kita melihat orang yang meminjam atau mengambil uang kita tersebut berada dalam kelapangan, bisa membayar, karena punya aset yang bisa dia jual, mungkin mobilnya, mungkin dia punya tanah, mungkin dia punya motor yang bisa dijual. Motornya ada 3, 25 juta, bisa itu 3 motor. Bisa dijual. Dan kita terdesak. Silakan tagih. Karena orang yang punya hutang dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutang, tapi sengaja tidak membayarnya, maka itu kezaliman. Nabi SAW menyata, mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia mampu membayar hutang, adalah sebuah kezaliman. Dia dosa. Jadi menagihnya adalah menolong dia agar dia terhindar. Kalau kita melihat dia punya uang untuk bisa membayar hutang, tagih, ingatkan. Mengingatkannya menolong dia dari kezaliman. Silakan tagih dengan bukti, ya, dengan saksi. Ingat, kamu punya hutang 25 juta ke saya, bayar. Kalian kan sekarang punya. Oh, uang cash nggak ada. Ada aset yang bisa dijual. Saya perlu nih untuk berobat, untuk ini, untuk itu. Apalagi musim pandemi begini. Banyak orang yang kelimpungan secara finansial, gitu ya. Maka boleh ditagih. Mengingatkan. Menagihnya tidak mendoliminya, tapi justru menolong dia dari tindak kezaliman kepada kita. Ini yang kedua. Ketiga, kalau umpama nih, dia ini ada tapi nggak mau bayar juga. Dan ternyata karakter dia begitu. Kebanyak orang dia pinjam nggak bayar. Apa yang harus kita lakukan? Tuntut aja secara hukum. Jangan dimaafkan orang seperti itu, karena memaafkannya tidak maslahat. Allah Azza wa Jalla mengaitkan memberi maaf dengan maslahat. Kalau memberi maaf maslahat, beri maaf. Tapi kalau memberi maaf tidak maslahat, jangan. Karena meraih maslahat hukumnya wajib. Memaafkan hukumnya sunnah. Kalau memaafkan tapi tidak maslahat, berarti mengambil yang sunnah, meninggalkan yang wajib, maka jangan. Tuntut dia, biar dia jerak. Ke polisi kan, pelapor dengan bukti ini. Dia punya uang 25 juta, ini buktinya nih. Ke polisi kan. Tuntut secara perdatanya, agar dia mengembalikan dengan menyita aset yang bisa menutupi hutang itu, dan juga pidananya. Untuk apa? Bukan untuk
mencelakai dia, tapi untuk memberi efek jera. Karena kalau tidak diberikan hukuman seperti itu, dia akan berbuat begitu ke setiap orang. Dan itu tidak maslahat. Maka memberi maaf wajib disyaratkan dengan adanya maslahat yang bisa diraih. Jadi kalau memberi maaf, maslahat dengan diberi maaf dia malu, kemudian dia malah berusaha menjual sebagian asetnya, kemudian membayar, ya silakan memberi maaf. Tapi kalau memberi maaf tidak maslahat, ya alhamdulillah saya jadi bebas. Akhirnya berbuat begitu, pinjam lagi ke orang, nggak dibayar, cukup ke ikhwan, jazakallahu khairan atau afan atau ba'dain dan seterusnya. Terus begitu menjadi karakter, jangan dibiarkan, jangan dimaafkan. Memberi maafnya tidak maslahat dan tidak menolong dia dari kezalimannya. Maka berikan hukuman yang membuat dia jera dan tidak berani lagi berbuat seperti itu kepada orang lain. Demikian Pak Perlindungan ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jawaban dan nasihatnya semoga bermanfaat bagi Bapak dan kita yang menyimaknya. Selanjutnya kami masih dari telepon, kami coba sapa kembali Anda yang akan bertanya. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, tapi sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu volume TV atau radionya Bapak. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Hamba Allah di Jambi. Silakan Bapak pertanyaannya, ke inti pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini adalah amalan-amalan yang kita lakukan supaya kita tidak terkena azab kubur itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kembali untuk Bapak di Jambi. Barakallahu fiik. Silahkan Ustaz. Bapak hamba Allah di Jambi. Apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Pertama, menghindari seluruh dosa. Seperti yang tadi dijelaskan, semua dosa pada hakikatnya itu menjadi penyebab seseorang diazab di alam kubur. Hindari dosa-dosa itu. Baik dosa dalam bentuk melanggar larangan, ataupun dosa dalam bentuk mengabaikan perintah yang wajib. Hindari, ini yang pertama. Kedua, sebaliknya. Tingkatkan ketaatan. Laksanakan semua perintah, jauhi semua larangan, baik perintah yang wajib, termasuk yang sunnah, baik larangan yang haram, termasuk yang makruh, jauhi dengan sejauh-jauhnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, sering-seringlah melakukan amalan penghapus dosa. Apa saja? Pertama, tobat dari setiap dosa yang kita lakukan. Banyak-banyak istighfar. Plus banyak-banyak infak dan sedekah. Karena Rasul SAW menyatakan, inna sedekah tudfi'u ghadabar rahman. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sedekah itu penghapus dosa. Termasuk melakukan semua ibadah, perbuatan baik, amal soleh, itu adalah penghapus dosa. Zikir, baca Al-Quran, sholat sunat, apalagi yang wajib. Membaca Al-Quran dan menghafalkannya, berzikir sebanyak yang kita mampu. Itu semua amalan penghapus dosa, karena termasuk al-hasanat. Al-hasanat itu kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Dosa yang tadinya harus diazab di alam kubur, di-cancel, dibatalkan karena sudah dihapus oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan terakhir, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur dan dari azab neraka. Sering-seringlah mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan azab jahannam. Baca perlindungan itu di dalam sholat, di dalam tahiyat. Berlindung kepada Allah dari 4 hal tadi. Allahumma inni a'udzubika
min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam dan juga azab kubur. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian serta dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, jadi sering-seringlah minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur dan azab neraka. Ya, wallahu alam. Terakhir ya Fawas ya, silakan. Jazakallahu khairan. Jawaban dan nasihat Al-Ustadz ini juga jawaban dari pertanyaan pendengar kita hamba Allah di Semarang dan Abu Fat yang bertanya hal yang sama. Baik, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang terakhir. Baik, dari Bapak Andri di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan ungkapan doa. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah seseorang yang husnul khatimah akan selamat dari azab kubur atau apakah akan tetap juga mendapatkan azab kubur dari dosa-dosa yang pernah diperbuatnya di dunia? Mohon nasihat dan penjelasan Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, wa jazakallahu khaira Pak Andri di Majalengka. Barakallahu fik. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kondisi husnul khatimahnya itu menghapus dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'mal bi khawatimiha. Amal-amal itu tergantung kepada amal yang terakhir dilakukan. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan buruk, amalan-amalan ahli neraka. Dosa terus, maksiat terus. Sehingga tak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya satu hasad. Tinggal selangkah lagi dia masuk neraka. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti dari dosanya. Terus berubah mengamalkan amalan-amalan ahli surga, ibadah dan amal soleh. Mati dalam keadaan demikian. Lalu dia masuk ke dalam surga. Ini husnul khatimah. Masuk ke dalam surga. Dosa-dosa yang lalu gimana? Diampuni. Kematian seseorang dalam keadaan husnul khatimah, artinya husnul khatimah itu baik di masa akhir dari kehidupannya, itu mengindikasikan keridhaan Allah kepada dia. Dan ridha Allah itu menunjukkan dosa-dosa dia di masa yang lalu itu terhapus. Baik terhapus oleh taubatnya yang dia lakukan sebelum matinya, atau oleh faktor penghapus dosa yang lain selain taubat. Dia banyak infak, banyak sedekah, berpegang teguh pada Quran dan As-Sunnah. Dia umpamanya banyak berbuat baik kepada orang, lalu orang-orang mendoakan, memintakan ampunan dan rahmat untuknya. Dia umpamanya melakukan banyak amal soleh dan kebaikan dan seterusnya. Dan itu semuanya menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Lalu sebagai tanda bahwa Allah menghapus dosanya, mengampuni kesalahan-kesalahannya, Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Baik tanda husnul khatimahnya itu umpamanya dia meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Maka dia akan dibebaskan diselamatkan dari fitnah kubur. Atau umpamanya ada keringat yang bercucuran di keningnya di akhir hayatnya. Atau dengan penyebab atau keterangan tentang husnul khatimah yang lain yang banyak. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
man mata lailatal jum'ah au yaumal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang wafat, yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Jadi, adanya tanda husnul khatimah pada diri seorang ketika kematiannya, itu tanda dari Allah. Bahwa Allah ridha kepadanya. Allah perlihatkan ke semua orang, dia itu mati dalam keadaan baik. Insya Allah dia selamat dari azab kubur, selamat dari api neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Dan memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Menyelamatkan kita dari azab kubur, azab neraka, dan menganugerahi kita dengan nikmat kubur dan nikmat surga. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.